Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial tes TOEFL yang diadakan oleh Pusat Bahasa ITATS. Biasanya kita sebut dengan ITATS Language Center atau ILC. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah apa yang perlu disiapkan untuk tes. Yang pertama yang jelas adalah kesiapan. Kesiapan Anda dalam menguasai materi, kesiapan equipment Anda, kesiapan fisik Anda, dalam artian Anda tidak mengantuk, Anda dalam kondisi badan yang sehat, itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah koneksi internet yang stabil. Koneksi internet yang stabil juga akan sangat mempengaruhi dalam pengerjaan tes ini. Ya, setidaknya pastikan internet Anda stabil dalam waktu 2,5 jam. Lalu Anda harus menggunakan headset ataupun headphone. Lalu Anda juga harus menggunakan mouse untuk mengoperasikan komputer Anda. Pastikan suasana di sekitar Anda tenang agar tidak mengganggu konsentrasi Anda. Siapkan juga jam atau limiter. Lalu bukti kursus kehadiran 12 kali. Dan juga dua device, yang satu digunakan untuk tes yaitu berupa laptop dan yang satu digunakan untuk Zoom berupa mobile phone. Lalu Anda harus menyiapkan juga kartu identitas berupa KTP ataupun SIM. Ada beberapa form yang akan Anda isi, yaitu yang pertama adalah pada form biodata. Yang pertama adalah Anda harus mengisi nama Anda, nama terang Anda menggunakan huruf kapital. Yang kedua, NPM. Ketiga, foto selfie. Bukti kursus atau short course. Kwitansi pembayaran, ini untuk khusus untuk tes keempat dan tes kelima yang masing-masing tesnya berbayar 50.000. Foto selfie. Apa sih foto selfie? Ini adalah foto selfie yang menampakkan wajah Anda dan layar pada laptop Anda. Di laptop Anda harus tertera identitas, pengisian identitas seperti ini. Lalu bukti kursus. Di dalam bukti kursus ini Anda harus menandai nama Anda seperti ini, beserta harus sudah ada ILC-nya juga sudah tercentang. ILC ini apa? ILC adalah keikutsertaan kursus bahasa Inggris 16 kali pada awal Anda masuk di ITATS. Lalu untuk tes keempat dan tes kelima, Anda wajib mengupload kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran bisa didapatkan dari loket ataupun bisa berupa transfer. Ketika Anda mengupload, Anda harus menuliskan kata dikirim maksudnya diupload pada tanggal berapa Anda menguploadnya, tanda tangan Anda, dan nama Anda. Bisa seperti ini ataupun seperti ini. Selanjutnya, Anda harus meletakkan kamera Zoom Anda yang terlihat wajah Anda, gesture Anda, tubuh Anda, dan juga tampilan pada layar laptop Anda. Jadi Anda harus mencari angle yang tepat. Waktu, di sini adalah waktu untuk tes. Saya contohkan pada tes pada pagi hari. Ketika mengisi biodata, waktunya adalah 10 menit, jam 8.20 hingga jam 8.30. Di setiap skillnya, Anda diwajibkan untuk mengisi biodata. Hanya simple biodata aja, hanya nama dan NPM. Untuk skill listening, waktunya adalah 35 menit, jam 8.30 hingga jam 9.05. Pastikan Anda sudah menyelesaikan mengerjakan listening tidak sampai jam 9.05 lebih 1 detik. Jangan. Anda harus mengumpulkannya 09.05 tepat. Atau untuk waktu amannya, gunakan 09.03 menit atau 09.04 menit. Itu kenapa Anda membutuhkan limiter atau membutuhkan waktu jam. Untuk structure, pengisiannya 25 menit.
pastikan Anda tidak mengumpulkan jam 9.30 lebih 1 detik. Meskipun Anda hanya lebih 1 detik, data Anda tidak terekam. Reading waktunya ada 55 menit untuk 50 soal. Sedangkan untuk structure 40 soal dan listening 50 soal. Yang terakhir, Anda harus mengisi kesan Anda ketika mengikuti tes. Jika Anda melebihi waktu, ya, jadi melebihi waktu, misalnya listening tadi juga jam 9.05, jika Anda mengumpulkan 9.05 lebih 2 detik akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, baca baik-baik, copy link berikut untuk melanjutkan ke sesi structure. Copy link bit.ly tutorial_section2_structure ini di copy. Lalu letakkan di browser di new tab. Setelah tulisan bit.ly diberi tanda garis miring. Jadi begini, ya, ini Anda copy bit.ly tutorial_section2_structure. Tambahkan satu slice atau garis miring setelah bit.ly. Jadinya seperti ini. Ketika Anda udah klik enter, dia akan muncul di sesi structure. Ini adalah tata tertib tes TOEFL yang wajib Anda penuhi. Yang pertama, ada 2 device, satu untuk ujian dan satu untuk kamera Zoom. Wajib open kamera. Jika Anda tidak open kamera Zoom, Anda akan di-kick dan nilai otomatis akan tidak dikeluarkan. Wajib off-kan speaker pada Zoom. Anda wajib menggunakan headset ataupun headphone. Yang ketahuan menyebarkan soal akan didiskualifikasi selama 1 tahun. Anda wajib menggunakan mouse. Tangan dilarang ada di atas keyboard selama tes berlangsung. Jadi, tangan Anda hanya berada di atas mouse, bukan di atas keyboard. Satu tangan Anda sebelah kiri letakkan di bawah, kecuali ketika Anda mengisi biodata. Itu kenapa Anda harus meletakkan kamera untuk Zoom harus sangat jelas. Semua badan Anda harus terlihat ketika posisi duduk dan juga pada layar laptop Anda. Anda wajib berpakaian sopan, harus berkerah, bukan berkaos oblong. Ya, ini adalah penamaan untuk Zoom Anda. Nama, _room, _jam kursus, dan juga nomor kartu. Ini contohnya. Norita, saya nanti di breakout misalnya ada di room 1, jam kursus saya jam 8.30, dan nomor saya 54, nomor kartu saya. Oke. Silakan Anda masuk ke breakout sesuai kelas Anda. Jadi nanti Anda akan tahu di breakout sebelah mana yang akan Anda ikuti. Ketika Anda di Google Classroom, Anda akan tahu Anda masuk di kelas A, B, C, atau ya A, B, atau C. Nah, di situ silakan Anda masuk sesuai kelas itu, nanti di breakout-nya. Link biodata akan di-share oleh admin pusat bahasa di Google Classroom. Hanya link biodata saja. Jadi, selagi menunggu pengawas ujian mengecek KTP, silakan Anda mengisi biodata Anda, termasuk selfie itu tadi. Ya, jadi kan bisa diminimize dulu Zoom-nya untuk selfie. Jadi, silakan Anda kirimkan hasil selfie Anda ke WhatsApp. Jadi, gabungkan WhatsApp yang di handphone dan juga yang di web, seperti itu. Sebelum pengawas memberikan link listening di Google Classroom, dosen akan mengecek KTP atau SIM peserta tes. Jika Anda tidak dapat menunjukkan KTP atau SIM atau kartu identitas, maka nilai Anda akan diputihkan. Jadi Anda harus menunjukkan ya bukti identitas Anda seperti ini nanti di Zoom. Jadi seperti ini, wajah Anda dan identitas Anda harus kelihatan. Jadi seperti ini. Oke, ya. Anggap saja itu tadi depannya. Listening akan diputarkan oleh pengawas dan tidak akan diulang.
Jadi hanya diputarkan satu kali saja. Itu kenapa? Pastikan jaringan internet Anda oke dan Anda menggunakan headphone atau headset. Jika ada peserta yang melanggar peraturan, pengawas berhak mendiskualifikasi peserta tersebut dan tes dianggap hangus. Jadi pengawas akan mengingatkan terlebih dahulu, ya, mengingatkan. Jika Anda diingatkan tidak bisa, berarti akan langsung di-kick, ya, oleh pengawas. Jika Anda terlambat masuk kelas, Anda tidak akan mendapatkan tambahan waktu jika Anda diizinkan oleh pengawas untuk masuk. Jika Anda tidak mengikuti sesuai jadwal tes yang telah ditentukan atau Anda pilih, maka tes dianggap hangus. Misalnya, pada tes pertama itu sudah ditentukan jadwalnya. Jika Anda tidak mengikuti, Anda tidak bisa ganti jadwal. Untuk tes kedua, ketiga, dan kelima, Anda pilih jadwal. Tapi tiba-tiba Anda tidak datang, Anda tidak bisa mengganti dengan jadwal yang lain. Itu sudah dianggap hangus. Biasanya di tes keempat, ketika Anda pilih jadwal short course, itu sudah ada jadwal tesnya. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, tab di browser harus seperti ini. Hanya ada 2 saja yang bisa Anda buka. Anda tidak boleh membuka WhatsApp. Tidak. Hanya link tes, dan juga dan juga Google Classroom. Nanti listening akan di-share di sini, Anda klik. Ini boleh dimatikan, hanya ada link, hanya ada untuk tes saja. Selebihnya tidak boleh. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial. Ini tutorialnya ya. Kita coba terlebih dahulu. Belum, thank you. Oke, saya akan sharekan dulu materinya. Oke, setelah saya sharekan tadi, setelah saya klik tadi, akan muncul seperti ini. Ini hanya tutorial ya. Ini kita isi nama lengkap kita menggunakan capital word. Pastikan nama Anda diisi dengan benar. Jika nama Anda diisi salah, maka akan berpengaruh atau berdampak pada pembuatan sertifikat. Jadi sertifikat dibuat berdasarkan nama yang Anda ketik. Jika nama pada sertifikat Anda salah, berarti kami tidak akan menggantinya. Pastikan ini benar. Lalu di sini Anda harus menuliskan secara lengkap NPM Anda. Ingat, NPM Anda. Ya. Misalnya seperti ini. Lalu saya tadi sudah selfie. Oke, saya pilih ini. Misalnya. Lalu bukti kursusnya saya sudah coba masukin. Tadi yang seperti tadi saya share di PowerPoint. Harus klik kirim agar data terekam. Kalau baru klik selanjutnya data belum terekam, akan muncul seperti ini. Untuk sesi listening kita klik. Muncul seperti ini. Anda harus isi video. Nah, di sini nanti ada 1 sampai 4. Berarti ini harus penuh ya sampai 4. Kalau hanya klik berikutnya, nama Anda tidak akan terekam. Data Anda tidak akan terekam. Jadi harus sampai kirim. Begitu. Misalnya ini. Oke. Kenapa di setiap skill harus isi ini? Karena nanti di spreadsheet-nya akan beda-beda. Jadi kita bisa menyamakannya nanti. Klik berikutnya. Masuk ke sesi ini. Di sesi pertama untuk listening, waktunya akan ada 30 soal. Oke. Dan total untuk mengerjakan 50 soal itu hanya 35 menit. Oke, bagaimana kalau ini misalnya oke ya. Kalau sudah klik semua, diisi semua, kita klik berikutnya. Jangan pernah klik kembali. Kalau kita klik kembali, kita tidak akan bisa masuk lagi. Jadi seperti itu. Ini baru sekian ya. Jadi data belum terekam. Kalau kita belum sampai 4, kita
data belum terekam. Nih, coba nih kita nggak isi ini ya. Kita klik berikutnya, tidak akan bisa karena pertanyaan ini wajib diisi. Jadi kalau misalnya Anda nggak bisa, udah diisi aja. Kita gambling. Karena kalau salah tidak akan ada pengurangan soal. Ingat, ketika klik berikutnya data belum terekam. Berikutnya, ini untuk sesi ketiga. Ya, di sesi ketiga kita coba isi semua karena ini wajib diisi semua. Nah, kalau ini kan sudah penuh, kita klik kiri, data sudah terekam. Data untuk isinya sudah masuk. Sekarang kita coba ke structure. Kita tinggal klik aja. Isi namanya NPM yang sama. Nggak boleh NPM temannya. Klik berikutnya. Di sini untuk materi seperti ini akan ada 15 nomor. Ya. Oke, ingat ini harus klik berikutnya. Kalau masih berikutnya data Anda belum terekam, untuk materi garis bawah ini akan ada 25 nomor. Harus terisi semua. Ya, kalau nggak terisi semua, apa yang terjadi? Tidak saya isi, apa yang terjadi? Tidak bisa, harus diisi. Klik kirim, baru data terekam. Kalau sudah klik kirim, data structure sudah masuk. Klik link selanjutnya, kita masuk di reading, tetap kita harus simpan. Jika kita mengisi data, jika kita tidak hanya mengisi menjawab pertanyaan, tidak boleh di atas meja, harus di bawah. Ya, klik berikutnya. Untuk reading akan ada 50 soal. Untuk reading tadi, waktunya misalnya ya, kita harus kumpulkan jam 9 lebih 50 menit. Tapi tolong jangan kumpulkan, jangan klik kirim sampai jam 9.50. Kita harus kliknya jam 9 maksimal 49 atau 48. Karena lebih 1 detik aja data sudah tidak akan terekam. Misalnya tadi listening kita hanya kerjakan sampai di sesi kedua saja. Waktunya habis. Kita tidak kerjakan sampai sesi ketiga. Apa yang terjadi? Data akan hangus, hilang. Itu kenapa? Kalau nggak bisa, udah dikerjakan aja. Jadi seperti itu. Anda baru klik kirim, baru data terekam. Jika Anda tidak klik kirim, data tidak akan terekam. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan waktu, antara waktu, estimasi waktu, dan juga yang ada di sini, soal Anda. Nanti TUSBA akan siapkan waktunya. Jadi di situ Anda harus benar-benar sudah memahami tentang waktunya. Jadi jangan sekali-sekali Anda kirim di waktu yang terakhir. Pastikan 1 menit atau 2 menit sebelum waktu selesai Anda sudah klik apa? Ya, kirim. Bukan selanjutnya, tapi kirim. Muncul reading, kalau sudah seperti ini, reading sudah terekam. Ya. Kalau selanjutnya belum terekam. Ataupun tiba-tiba kalau misalnya Anda baru mengerjakan reading nomor 40, tapi tiba-tiba waktunya sudah habis. Ya, apa yang terjadi? Di file reading itu akan hilang secara sendirinya, Anda akan ganti ke link berikutnya. Artinya apa? Artinya nomor 1 sampai 40 yang sudah Anda kerjakan tidak terekam. Artinya nilai reading Anda 0. Jadi seperti itu. Jadi Anda harus pintar-pintar bermain antara waktu, kecepatan waktu, ya, agar data Anda terekam. Seperti itu. Nah, di sini yang terakhir Anda harus mengisikan jangan sebentar, ada salah itu kayak di atas. Ini harus email ya. Harus email. Sesi listening, di sesi listening ini teman-teman Anda harus mengisikan
Ini kesan-kesan Anda. Minimal Anda harus menuliskan 2 kalimat. Misalnya di sini. Saya bisa mengerjakan semuanya. Reading-nya. Reading. Kalau Anda sudah klik kirim, berarti data Anda sudah masuk. Hasil akan di-share di grup WA atau WhatsApp, di grup WhatsApp atau di grup Telegram atau di Google Classroom. Jika Anda belum lulus, maka Anda harus ikut tes berikutnya. Jika Anda sudah mengikuti 5 kali tes tapi Anda belum lulus, maka Anda harus buat surat permohonan untuk dibuatkan sertifikat. Ya. Oke, untuk info lebih jauh lagi nanti kami akan sampaikan, akan kami share di grup. Terima kasih sudah join bersama kami di sini. Sampai jumpa. Semoga tesnya selalu lancar teman-teman. Bye-bye.